Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Ibisa Sarange. Annyeonghaseyo, kembali lagi di segmen Sahabat Korea. Kali ini temanya di bulannya adalah membahas tentang film-film Korea dan Indonesia. Jadi kali ini aku akan merekomendasikan film Korea dan Indonesia yang wajib kalian tonton untuk mengisi waktu luang kalian di tengah pandemi gini, biar nggak bosan nonton film-film Korea dan Indonesia yang aku rekomenin. Film yang bakal aku rekomendasiin kali ini dari film Korea yaitu judulnya Sweet and Sour. Film yang dibintangi oleh Jang Ki-young, kalian udah pasti tahu kan, aktor Korea yang lagi tenar banget di Korea saat ini karena banyak banget drama Koreanya, apalagi yang baru-baru ini drama Koreanya My Roommate is Gumiho, kalian tahu kan, yang ganteng banget itu, oppa, Jang Ki-young oppa. Film ini mengisahkan kisah cinta yang rumit dan mereka berdua ini mengalami kisah LDR atau long distance relationship, di mana kedua pasangan ini juga memiliki dua profesi yang berbeda. Di tengah masa-masa LDR-nya mereka, kemudian terjadi konflik cinta segitiga yang terjadi di antara mereka. Nah, kira-kira ada yang relate nggak sama hubungan percintaan kalian? Seru banget ya kalau dilihat dari sinopsisnya. Mungkin bisa kita simak trailernya bareng-bareng. Aku yakin pasti kalian udah hampir semua nonton film ini, jadi pasti udah tahu banget gimana rumitnya kisah percintaan di sini. Film ini baru banget di Netflix dan rilisnya di bulan Juni 2021 kemarin. Oh, di bulan ini ya. Ini masih baru banget di Netflix. Kalian harus nonton. Guys, ini aku attention banget. Sebenarnya kalian itu nggak perlu nonton review dan nonton sinopsisnya karena di film ini tuh agak sedikit plot twist. Jadi juga aku ngasih sedikit sinopsisnya biar kalian nonton sendiri gimana serunya jalan ceritanya. Kalau bisa kalian jangan denger spoilernya karena di ending ceritanya itu mind blowing banget. Jadi buat yang belum nonton, mungkin kalian sedikit aja dengar sinopsis, buruan langsung nonton sebelum dikasih spoiler atau bocor spoilernya gitu. Yang paling aku suka di film ini itu lebih menampilkan sisi hektiknya antara kota Incheon dan Seoul. Jadi kayak perjalanan ke Incheon ke Seoul itu kayak menempuh jarak mungkin nggak jauh banget, sekitar sejaman, tapi macetnya luar biasa. Dan itu mungkin kita bisa lihat gambarannya hampir-hampir mirip juga, gambarannya itu kayak mungkin semacam di Jakarta menuju ke Bogor gitu. Jadi lebih menampilkan sisi lain dari kota Seoul, Incheon, yang biasa kita lihat itu kayak wow, itu kayak nyaman banget dengan sistematisnya jalur transportasi umumnya, yang kayak nyaman banget gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di sisi lain yang berbeda itu perjalanan beberapa waktu di momen tertentu tuh juga sangat macet gitu ya guys. Bahkan kalau yang kalian udah nonton itu kan ada yang sampai belum mandi, telat ke kantor aja tuh udah kayak habis waktu tuh buat di jalan aja gitu, sampai keramas di jalanan. Itu sumpah gokil banget aku nontonnya. Oke, sekarang udah bahas film Korea Sweet and Sour, jadi kita move to film Indonesia, film lokal yang patut kita banggain. Yang ini aku rekomenin banget untuk film yang judulnya Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ini baru banget Juni ini juga di Netflix. Kalian harus nonton yang belum nonton. Yang udah nonton mungkin flashback lagi ya, karena alur ceritanya seru banget. Film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan yang seperti yang kita tahu, Iqbal ganteng banget, adek aku. Dan di film itu dia ceritanya masih 17 tahun. Film ini mengisahkan seorang anak yang ingin mencari ibu kandungnya yang telah ditinggalkan waktu kecil. Jadi ceritanya kayak udah pisah jauh dengan ibunya karena ibunya yang sedang mengejar mimpinya di kota New York.
Sesampainya di sana, ia bertemu dengan ibu-ibu rempong nan kocak ini. Jadi ada 4 ibu-ibu ini, dan dengan berbagai profesinya, ibu-ibu ini lalu akhirnya jatuh cinta ke salah satu anak dari ibu-ibu rempong ini yang bernama Eva, yang dibintangi oleh Aurora Ribeiro. Mungkin kita bisa simak trailernya. Ya, kita nonton trailernya. Keseruan oleh ibu-ibu yang dijuluki oleh Ratu-Ratu Queens ini dibintangi oleh Nirina Zubir sebagai Party, Happy Salma sebagai Cinta, Tika Panggabean sebagai Ance, yang juga ibunya Eva, lalu kekocakan Asri Welas sebagai Bia. Gimana pas udah nonton trailernya? Keren banget ya. Aku juga banyak lihat review-review dan rekomen kalian yang udah nonton Ali dan Ratu-Ratu Queens ini. Banyak banget yang suka filmnya, makanya aku juga rekomendasiin film ini ke Cinggudel semua. Jadi terus support film lokal ya, karena di alur ceritanya juga seru banget, kayak mengisahkan kehidupan yang meskipun ada sedih-sedihnya tapi kita juga harus bahagia. Kalau bisa dibilang ini happy ending nggak ya? Mungkin kalian bisa nonton aja dan menyimpulkan sendiri arti dari kisahnya gimana. Kalau aku yang udah nonton ini, aku sangat salfok sama cerita. Di akhir cerita itu dia kayak bikin video gitu, jadi kayak ada sisi moralnya yang ditunjukkan lewat film ini, dan aku suka banget intisarinya. Karena meskipun kita mengalami kesedihan tentang masalah keluarga gitu yang dialami Ali, tapi dia kemudian bahagia menemukan kebahagiaan lainnya, yaitu bertemu dengan Ratu-Ratu Queens ini, yaitu ibu-ibu rempong ini, dan akhirnya membentuk suatu keluarga baru. Jadi ya meskipun buat teman-teman mungkin yang di luar sana, meskipun kalian ada semacam kesedihan gitu, itu karena keluarga atau teman terdekat, pasti di satu sisi kalian punya seseorang yang dapat membahagiakan kalian, meskipun itu bukan pacar, bukan seputar pacar, mungkin seputar pasangan, tapi adalah gitu ya. Mungkin yang aku tangkap intisari dari film itu begitu. Agak sedih sih sebenarnya. Waktu aku nggak mau spoiler sebenarnya, cuman ini kan aku baru nonton, jadi kayak masih hangat banget, aku pengen bahas. Aduh, sabar ya buat Ali, adek Ali, kamu you're not living alone, karena ada kakak di sini yang menemani. Mungkin itu aja kali ya yang bisa aku review untuk film Ali dan Ratu-Ratu Queens, karena ya ceritanya ya lumayan sedih sih sebenarnya. Aku agak hampir berkaca-kaca dan mau menangis gitu nonton, cuman ya gimana, sedih sih sebenarnya. Aduh, sedih. Kalau dikomparekan ke film Sweet and Sour dan Ali dan Ratu-Ratu Queens ini, sebenarnya jalur ceritanya, genrenya jauh berbeda. Karena di yang film Korea Sweet and Sour ini tentang kisah percintaan, kalau di Ali dan Ratu-Ratu Queens ini dia lebih sisi keluarga gitu, tentang konflik keluarga. Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya, cuman aku pengen rekomendasiin ini karena filmnya masih baru banget tayang. Dan banyak banget yang rekomenin film-film ini, dan ini juga original dari Netflix. Jadi kalian yang belum nonton kudu nonton ya, harus nonton. Oke. Mungkin sampai di sini aja rekomen yang aku berikan ke kalian tentang film Korea dan Indonesia. Sebelum itu jangan lupa untuk selalu support Sahabat Korea Project dengan menonton video ini, pastinya nge-like atau baca-baca postingan kita lewat Instagram kita yang udah di-tag oleh akun Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia. Kalian jangan lupa juga follow akun Instagramnya di @korendi.idn. Dukung terus ya project kita
selama kedepannya. Nanti di bulan-bulan ke depan juga banyak banget tema-tema yang bakalan kita bahas tentunya. Sampai jumpa di sini aja. Makasih banyak yang udah nonton. 친구들 안녕. 다음에 봐요, 여러분들. 안녕.